Shalom, shalom Elohim. Damai Halo, shalom Elohim. Damai sejahtera di hati bagi kita sekalian. Umat pemenang, umat yang beriman kepada Tuhan. Hujan Juli, dengarkan suara. Jangan kayak lalu saya live 2 jam tidak dengar. Mari bersorak, mari menari, puji Tuhan dengan hati gembira. Praise the Lord. Yesus menang, umat pun tenang, kota duri ganti, kemuliaan terang. Halo, shalom, dapat dengar suara saya? Halo, shalom Elohim, mempelai selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kedengarankan suara saya, Bapak Ibu? Kita sambung live di sini, Bapak Ibu ya, karena live pertama tadi terganggu. Suaranya jelas, mempelai. Terima kasih, Bu Chandrostiana. Halo, shalom semuanya, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik dimanapun berada saat ini. Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim, haleluya, haleluya. Music AI Remix. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Dulu terikat, kini merdeka. Dulu gelap, kini bercahaya. Haleluya. Bukan karena kuat dan gagah. Mari yang terikat dalam dosa, yang hidupnya dalam kegelapan, bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dulu hidup kita dalam gelap, ketika Tuhan datang membebaskan kita. Darah Yesus berkuasa. Dari tadi muter-muter ya mempelai. Iya, apakah Bapak Ibu dengar suara saya? Jaringannya enggak bagus Bapak Ibu, makanya saya pindah. Sudah lama cuma muter-muter. Iya, kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Halo bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, Pak Isa, Pak Yusa, Bu Chandra Garet, Renungan Love Yesua, Saudara Caca, Bu Chandra Taita, Omalin, Bu Chandra Sabela, semuanya, Bu Chandra Arenansi, Bu Chandra Stiana, Bu Chandra Sabela, Bu Chandra Julia, Shalom Elohim. Shalom Elohim mempelai, selamat malam, jelas suaranya, bukan meranti cuma kita. Mari kita fokus kepada pujian penyembahan. Darah yang kudus mengalir menyembuhkanku. Darah Tuhan Yesus yang kudus Hidupku bersihku selamat hanya oleh menyembuhkanku, menyucikan hatiku. Darah Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua Hamasia Elohim. Darahnya yang kudus membawa kita dari gelapnya dunia ini kepada cahayanya yang terang ajaib. Haleluya, mari sembah Tuhan saudaraku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Welcome to DRC Pasrohan Channel Music AI Remix. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus. Shalom, Bucan Lorina, Dia pergi Metmanan, bukan bapak-bapak yang ganteng, yang cantik, mempesona. Shalom. dan tempatku. Haleluya. Pak Ishak yang sakit kalau suka kita langsung sembuh. Amin. Haleluya. Agar kau pun boleh masuk dunia. Saudari Alim, salam Elohim, salam ilahi, selamat malam, salam hormat, salam kasih.
Magelang Candi Borobudur hadir. Apa kabar Candi Borobudur? Aman kah? Aman, tentram, damai, sukacita. Yesus mati di atas salib yang hina untuk menebus segala dosa. Segala dosa-dosaku. Suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahnya. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Halo, shalom Mama Sarah. Salam dari Sabaya, mempelai sayang rindu juga. Nah, Kak Rubiah Harun, salam Elohim, mempelai Bukit, selamat malam semuanya, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya, 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 amin. Power of love, the power of love. Yang kekal. Saudara kecau kucing itu lambang daripada 66 setan iblis. Kucing ya, kucing. Jadi kalau mempelai itu setiap kali diserang setan pasti akan muncul kucing itu memberikan tanda, saudara. Jadi mempelai mau baca cerita dulu ya. Ini kebetulan dia masuk ini ya, saudara Keciow ini ada anomal warna hitamnya, awas di belakang. Kita goreng pangana, kita bikin rica-rica ngana. Anomal warna hitam. Mau itu paniki warna hitam, ya. Mau apa anomal apa? Animali apa? Kita bikin rica-rica pangana. Jadi setiap kali mempelai itu setiap mempelai ada penyerangan dari kuasa iblis, kuasa kegelapan, muncul kucing warna hitam pekat, ya, kucing warna hitam pekat, ya, akan muncul tuh serang di dapur. Entah kucing itu muncul dari mana, tiba-tiba ada kucing yang menyerang mempelai, ya. Kadang lewat di depan, kadang dia senggol badannya mempelai, ya, terbang. Meloncat itu kucing, saya tahu dari mana itu kucing. Tiba-tiba saja ada itu kucing hitam semua bulunya. Jadi kucing hitam itu pembawa pesan daripada setan. Di situ ada malaikat maut. Mana itu anomal? Kebetulan nih masa daging hitam-hitam nanti kita goreng, kita pupuk, dong kita rica-rica pangana. Batunjungan anomal warna hitam di belakang. Sini kita pupuk, kita kasih api pangana, kita raho. Mana kira ini orang tiap pemakan anomali ini. Pak muncul di belanga, dapat satu belanga ngana jadi rica-rica. Nyada mau takut ngana ular, jadi rica-rica ngana. Pak muncul ngana di belakang, di depan ngana jadi rica-rica ngana. Kita bakar enteru ngana. Haleluya. Jadi itu kucing kalau Bapak Ibu baku dapat di jalan, dia apa? Dia itu dia hanya menyamar saja jadi kucing hitam. Kucing hitam ya, yang warnanya hitam. Haleluya. Jadi hanya Tuhan yang girangkanku. Halo, shalom Bucan Christian, Bucan Malaikat Triana, Mama Sarah, Omalin, shalom Bucan Resadela, Pak Ishak, shalom semuanya, saudara Evalia yang cantik, shalom. Suka Malin. Iya, dia kadang kalau mulai muncul, Anu di jalan biasa dia hadang itu kalau mempelai naik motor. So dia jaga di jalan. So dia itu jadi kucing sayang. Mata-matanya setan dia. So dia setan, menyamar jadi kucing.
Mana setan, kucing, anak animal. Sini dapat satu belakang anak kita kasih rica-rica mana. Makan rica-rica sadap nanti mempelai ya. Datangnya dari pintu belakang ada kucing hitam nyamar dia. Iya. Mempelai itu sering itu. Kalau masak-masak di dapur tiba-tiba kucing tiba-tiba lewat baloncat hitam semua, kaget bikin takut. Dari mana ini kucing ini? Setan. Nah itu biasa itu suara bakasnya salam itu di pintu itu. Tidak lama itu bakasnya salam. Assalamualaikum. Tidak ada DP orang sayang, cuma ada pempelai buka itu pintu, marinding. Marinding bulu-bulu, semua bulu-bulu sama marinding. Terus kepala jadi besar. Haleluya, bakasnya salam juga dia saudara. Tahu juga itu setan bakasnya salam. Kadang selamat siang, assalamualaikum, tapi halus sekali suaranya. Selamat siang, assalamualaikum. Itu kucing hitam sayang. Sementara mempelai tidak ada orang apa-apa di rumah, cuma sendiri dengan anak-anak. Coba ini mempelai minum bunga talang ya, bunga talang yang warna biru yang ada di jalan-jalan. Obat itu saudara. Sekarang mempelai semua rumput, semua apa, bunga apa, tapi berkhasiat loh. Mempelai minum karena sakit ginjalnya mempelai kumat kemarin ya, sakit. Kucing gosong bukan. Kucing bulunya hitam. Itu kalau datang itu bikin marinding dulu. Saya tahu bulu apa yang marinding semua, dia bikin bulu marinding sayangnya. Halo shalom bukan saudara Antonio Sapulpeda. Aduh ini nama-nama barat ini sayang ya. Oh iya betul ya, tulisannya juga dari mana ini, Portugal kah? Shalom Bucan Ruliana Simbolon. Shalom. Iya bunga talang. Bukan cuma bunga talang, tamarin. So apa semua mempelai rebus-rebus ya. Puji Tuhan bisa live malam ini ya saudara. Ini jaga kuban ini tapi kalau berdoa banyak usaha semua rumput direbus. Namanya juga usaha dan doa. Haleluya. Sembuh juga saudara. Dia manucu bapak ibu tarik. Ginjal saudara lagi kumat ya. Makanya mempelai tidak live ini beberapa hari. Mempelai tidak minum cuma rumput-rumput saja. Dapat rumput. Tuhan gerakan itu hati Anda rebus. Dalam nama Yesus sembuh. Mama Zara, Bucan Kristianti, Bucan Lentinur, Shalom Pangeran Ilahi Pada Jana Berhantu, Shalom ya. Shalom Bucan Ardenansi, Shalom. Haleluya. Jadi mempelai ini banyak tantangan. Mulai saja banyak ujian, banyak tantangan saudaraku ya. Sepertinya roh-roh dunia banyak yang berhalangi ya. Mulai saja banyak yang berhalangi. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sembah Tuhan ya saudara. Hatimu supaya tenang jiwamu, tenang ragamu, tenang pikiranmu, tenang rohmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mempelai mau cerita tadi itu mimpi ya. Saudari Eva yang cantik, salam Elohim, King Jesus, Pangeran Ilahi, shalom sayang. Mempelai mau cerita itu mimpi tadi pagi saudara. Mempelai itu tiba-tiba ada di suatu tempat, ada di suatu dalam gedung, tapi gedung itu tidak punya tembok saudara. Ya, halo saudara. Bucan Erna, Kristina yang cantik, saudara Matius yang ganteng, Yerusalem baru, shalom Elohim, pekerja ladang Tuhan, shalom Bucan Bonsur Istuy, Bucan saudara Ade Hamas Sabdi,
pakai daun salam. Sudah seberapa anu daun salam direbus, daun salam, kadang daun sirsak, rumput-rumput itu berkhasiat ya. Terima kasih saudara ade yang ganteng, yang cantik, bapak-bapak ibu yang ganteng, yang cantik dimanapun saudara berada. Ini kesaksian saya sudah tidak pernah minum obat, tapi minum daun-daun, rumput-rumput ya. Saudara Ucan Anglea Marika Groserlis. Shalom semuanya, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, saudara-saudariku yang ganteng, yang cantik, semuanya mempesona di hati Tuhan. Shalom. Jadi mempelai sudah beberapa tahun dekade ini saudara, sudah stop dari minum-minum obat karena itu berbahaya ya. Ucan multi-multi. Shalom saudara Hidayat Lahagu. Sekarang mempelai mau fokus ya dulu, bercerita dulu kesaksian ya. Yang tidak disapa, yang masuk belakangan, harap maklum ya. Jangan kurang hati saudaraku. Semuanya Tuhan kasihi, semuanya Tuhan cintai, Tuhan sayangi. Tunggu ya. Sebentar kita bagoyang ya. Ini mempelai mau fokus dulu ya. Baterai PP kabel jauh le. supaya tacas dia. Baterai itu kabel agak jauh ya, supaya tacas ini handphone, supaya tak isi DP baterai sedikit. Haleluya. Daun gedi mempelai untuk ginjal rebus minum. Oh iyo, haleluya. Sekaligus itu daun gedi itu untuk pakai melahirkan supaya licin tuh. Kalau orang mau melahirkan normal pakai daun gedi. Supaya licin dia keluar tuh adek lurus-lurus ya. Mempelai dulu begitu, banyak makan daun gedi, sayur gedi. Banyak makan bubur Manado, tinutuan. Selalu bikin tinutuan, sayur gedi. Kalau bukan semua melahirkan, waktu hamil ya, makan sayur gedi sayang ya. Bikin tinutuan, baru suka sekali makan paniki, suka sekali makan durian. Orang bilang mau gosong itu anak, tahu-tahu lahir kemari coba, ganteng, bersih, putih, pokoknya lucu deh. Sampai itu suster saja bertanya, ibu selama hamil makan apa? Makan sayur, tiap hari bamasa, sayur bubur Manado paling suka. Makan dengan tarasi atau dengan bakasang. Bapak ibu tahu itu bakasang, yang ikan yang difermentasi itu dan dicampur di sambal. Minta saja daun palma di gereja. Terus diminum dipaka-paka. Daun palmanya apa? Dipaka-paka. Itu daun palma itu yang ada di salib-salibnya Tuhan Yesus. Itu daun palem. Daun sokode semua itu, jaringan 5G. Supaya Tuhan Yesus itu kerjasama dengan dunia. Iya, tahu bakasangnya Bucan Juli. Sering dulu mempelai bikin, cuma mempelai sendiri yang makan. Kalau bikin sambal bakasang, orang tidak tahu makan, orang cuma tahu makan terasi ABC. Mempelai kan suka makan itu bakasang, jaga bikin tuh, dilihat itu ikan yang masih baru-baru, ya masih bengkok-bengkok, dan yang baru-baru DP mata yang masih jernih-jernih, yang baru dari laut. Nah itu isi di toples atau isi di botol, terus taruh garam secukupnya, sudah jemur, jadi dia bakasang. Enak banget ya. Nah, apa tadi ya? Tahunnya baketam. Haleluya. Tahunnya baketam coba. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempelai mau cerita itu mimpi tadi pagi serem. Itu Bapak Ibu seolah-olah seakan-akan itu mempelai terjadi betul dan nyata, sampai ketakutan Bapak Ibu ya. Saya takut dengan mimpi saya itu.
Bagaimana tidak mau takut Bapak Ibu? Itu gempa, aduh, sampai mempelai itu tahu enggak Basenga? Tahu enggak? Apa? Kaki itu dibuka lebar-lebar Bapak Ibu supaya enggak jatuh kan. Gempa itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Itu bangunan pokoknya begini menari. Terus mempelai bateria berdoa, ya Tuhanku, Tuhan Yesus tolong saya. Saya ada di gedung itu. Terus itu gedung bertingkat. Saya tidak tahu ada di mana. Saya itu di gedung mana, di kota mana. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Terus saya pegang di meja tuh. Sambil saya berdoa, saya panggil, oh Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, jangan rubuh rumah ini Tuhan. Karena saya ada di dalam rumah itu coba. Terus kaki saya ini sudah lebar ya. Karena kalau tidak bisa berdiri saudara, karena itu gedung bermain begini saya lihat. Nah, tiba-tiba saya dengar itu teriakan satu kota itu, histeris, berteriak mereka, wah tolong ya, mungkin sudah tertimpa reruntuhan ya. Seperti itu, nyata Bapak Ibu, nyata, sangat nyata Bapak Ibu. Saya lihat itu mimpi penglihatan itu, saya kaget, saya bangun. Haleluya, ternyata pagi Bapak Ibu. Saya langsung cepat-cepat memasak. Habis memasak saya istirahat ulang karena mengantuk. Jangan ada lanjutannya kali. Nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada lanjutannya ya. Tidak ada part 2, cuma part 1 saja. Nah, saya pegang di meja itu sambil saya berdoa, ya Tuhan, ya Allahku, Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, jangan rubuh, kasih yang ini gedung ini, jangan rubuh. Nah, sementara saya berdoa itu tidak rubuh saya ke gedung. Saya cuma dengar itu teriakan satu kota, histeris bateria saudara. Wah, begitu. Aduh, parah ini, so rubuh dan perumah. Saya belum tidak rubuh saudara. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya panggil tuh, Tuhan Yesus tolong saya Bapak Surgawi, jangan rubuh ini gedung. Nah, itu gedung bertingkat, saya ada di bawah gedung bertingkat, terus saya bertahan di meja kan, saya lihat itu air laut, itu gedung itu tidak jauh dengan lautan, view-nya lautan. Saya lihat begini Bapak Ibu, naik itu air laut tinggi sekali. Saya, oh Tuhan, kiamat sudah mati, saya mati. Gara-gara seremnya, saking seremnya itu mimpi, kaget saya kan cakar-cakar. Kaget saya. Saya dengar itu teriakan satu kota, mereka teriak serentak, akhirnya diam, sunyi dan sepi. Berarti sudah pindah alam semuanya Bapak Ibu. Saya sudah tidak terdengar lagi teriakan itu. Nah, saya bangun cepat-cepat, so keringat dingin tuh. Saya bilang, saya ini lapar kah tidak ini? Masih pagi-pagi itu Bapak Ibu, lapar kah tidak ini? Mimpi itu, karena ketakutan saya mimpi itu. Mimpi Bapak Ibu, langsung cepat-cepat. Saya masak, saya kasih panas itu nasi kuning, anak-anak sarapan sudah pagi-pagi, dorang bangun sarapan. Saya masak telur rica-rica. Ya. Telur ala-ala Thailand, ala-ala Thailand itu. Dia pakai kalau telur ala-ala Thailand itu ya, walaupun cuma telur tapi dia istimewa, pakai keju mozzarella itu dan 1-2 potong, so sedap Bapak Ibu ya, anak-anak suka sekali. Pakai ikan disuwir-suwir. Nah, itu saja Bapak Ibu, saya tidur ulang lagi saya. Tidur ulang, siapa tahu ada part 2-nya kan, sambungannya bagaimana ini, part 1 ini penasaran. DP gempa ini bagaimana, so sunyi senyap itu kota saya dengar tuh. Siapa tahu ada lagi mimpi penglihatan part 2-nya. Tidur lagi saudara 2-3 jam, saya bangun ulang, masak lagi, saya masak siang tuh, saya belum makan itu, saya tidak lapar, cuma untuk anak-anak saja saya siapkan ya. Masak lagi saya, masak ini, masak itu, masak sayur, masak cumi, gitu-gitu. Saya tidak ada lanjutannya saudara, berarti so mati semua itu yang tadi itu yang ada bawa teh, teriak-teriak, so tidak ada Bapak Ibu ya, senyap sunyi. Saya mau menunggu part 2-nya. So tidak ada, tapi ngeri sekali Bapak Ibu ya. Karena gempa yang begitu dahsyat, satu dia goyang dulu. Terus saya lihat kan itu bangunan itu tidak ada pakai dinding. Jadi saya langsung lihat itu air laut itu naik. Saya bataria Bapak Ibu, saya tidak tahu saya ini selamat atau tidak karena bangunan yang itu tidak ada dindingnya. Ya. Kartunya bisa diambil di poster dekat. Aduh, haleluya. Jadi bikin senang-senang saja Bapak Ibu ya. Itu mimpi tadi menakutkan saudara. Jadi kita putar musik saja ya. Terus saya enggak uring-uringan saudara. Dari mimpi penglihatan itu ada rasa takut, rasa cemas secara manusia.
Tapi bagaimana ya, apa mau dikata ya, roh-roh dunia ini sering menyerang saya juga Bapak Ibu ya. Haleluya. Padahal saya ini tadi kayak semua tidak jadi live ya. Tadi ini semua tidak jadi live. Live-nya itu mestinya jam 8. Dari jam 7 itu sudah digerakkan hati saya. Cuma banyak tantangan saudara. Biar di dalam rumah banyak tantangan, banyak halangan. Apakah itu datang dari anak-anak, dari pasangan hidup, ya macam-macam lah. Saya juga tidak tahu. Dari perkataan, dari apa itu bisa mempengaruhi mood kita. Karena setan itu kan pakai orang-orang terdekat kita toh, untuk bakasih hilang mood dan bakasih banyak pikiran kita jadi seperti apa gitu, gimana. Aneh deh. Aneh saudara. Tapi saya bilang, saya mau live dulu. Karena saya berhutang banyak sama Tuhan ya, kalau saya tidak mau live. Banyak mungkin rahasia yang akan saya bongkar, pekerjaan iblis. Sambil kita bincang-bincang ya. Jangan tertipu. Banyak yang tertipu dengan ibadah. Jangan tertipu dengan ibadahmu yang dilihat orang saleh, suci, dan kudus. Jangan tertipu dengan dirinya sendiri. Jangan tertipu dengan dirimu sendiri. Tetapi ceklah hatimu. Apakah hatimu tersangkut pada Tuhan sungguh-sungguh, pelaku firman Tuhan, atau engkau tersangkut di dunia? Kau beri. Ini keren loh lagunya sayang. Terima kasih. Haleluya. Ini kita akan bahas, jangan tertipu dengan agamawiya, dengan ibadahmu, cara ibadahmu. Haleluya. The power is love. Haleluya. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah cinta, kenakanlah pengampunan 12 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 tanpa batas di dalam kehidupanmu saudara. Supaya apa? Engkau lega menjalani kehidupan ini walaupun sangat pahit hidupmu, orang memperlakukanmu begitu pahit, tapi engkau berasa manis saudara, karena engkau mempraktekkan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu kadang-kadang terlihat konyol dan kita terlihat sangat bodoh saudara. Kita melakukan firman Tuhan, kita seolah-olah terlihat konyol dan bodoh di mata dunia. Tapi yakinlah dan percaya, hati kita damai saudara. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Kalau kita tidak melakukan mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita, sesak sayang. Sesak nafas kita. Kita bernafas pun sesak saudara. Percaya perkataanku ini ya. Kita melihat muka orang-orang itu yang menyakiti kita, saudara, mau muntah rasanya. Tapi apabila kita memberikan pengampunan, kasih Tuhan, hanya itu yang bisa memulihkan saudara. Hubungan kita dengan sesama kita yang senantiasa menyakiti hati kita. Kalau kita kita tidak bisa memberikan pengampunan saudara, betapa sesaknya kita bernafas ya. Itu yang setan mau saudara. Itu yang setan mau. Setan mau kita dia pukul KO saudara. Tinggal apa? Buang air di atas tempat tidur, itu maunya setan. Ingat ini baik-baik saudara. Jangan saudara rohmu, jiwamu menjadi kendur hanya gara-gara perlakuan jahat orang lain kepadamu. Hanya karena perkataan orang yang jahat, karakter orang yang jahat di sekelilingmu, teman-temanmu, pasangan hidupmu, jangan engkau drop.
Karena setan mau engkau terkapar. Terus apa? Hartamu, nyawamu dia ambil semuanya. Itu setan, saudara. Itu setan. Terus saudara tidak mau mempraktekkan, tidak mau memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti saudara. Jadi kanker, jadi bisul, jadi apa segala macam penyakit. Pokoknya saudara tinggal terkapar di atas tempat tidur, tidak bangun-bangun saudara. Terus apa yang menyakiti saudara? Orang-orang terdekat saudara yang bisa menjangkau saudara. Apakah itu pasangan hidupmu, anak-anakmu, teman-temanmu, keluargamu yang bisa kontak langsung dengan dirimu saudara. Haleluya. Pengampunan harus kita berikan setiap saat. Sampai kita bisa melihat muka orang itu, wajah orang itu, dan kita bisa tersenyum. Terima kasih atas rasa sakit yang engkau berikan kepadaku. Aku semakin kuat di dalam Tuhan. Aku semakin berserah di dalam Tuhan. Aku semakin erat di dalam Tuhan. Karena yang aku percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mengalahkan roh-roh maut, setan, iblis sekalipun. Kau harus tunduk dan takluk di bawah kaki Tuhan. Bukan aku. Aku ada Tuhan. Aku ada Raja. Kau setan yang harus tunduk, takluk di hadapan Tuhan. Harus seperti itu saudara. Jadi apabila saudara ditindas, diproses yang luar biasa oleh dunia ini, diperlakukan semena-mena, jangan saudara pendam rasa kecewa yang begitu dalam saudara dan rasa sakit. Itu proses saudara. Walaupun itu kadang kita tidak bisa terima proses itu saudara. Karena begitu sakit. Kita meminta. Tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan yang aku dapatkan di dunia ini. Ada hanyalah penderitaan dan penzoliman yang luar biasa. Aku meminta keadilan Tuhan. Hukum karma berlaku dan berjalan bagi orang jahat di muka bumi ini. Jangan biarkan mereka semena-mena dengan orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang baik, orang-orang benar di mata Tuhan. Hukum karma harus berlangsung. Karma baik atau karma buruk yang mereka dapatkan harus mereka dapatkan. Mereka tidak akan lolos dari karma itu. Tidak akan lolos. Satu orang pun tidak akan lolos saudara. Alamlah yang akan mengajari mereka bagaimana bersikap hidup yang baik terhadap seorang dengan yang lainnya. Bagaimana memperlakukan orang yang lain. Tidak pakai munafik, tidak pepandusta saudara. Haleluya. Setan mau kita drop, setan mau kita kepahitan, setan mau kita sakit dan terkapar saudara. Itu maunya setan. Sehingga apa? Tubuh kita dibinasakan, jiwa kita dimatikan, rasa kita dimatikan. Terus setan ambil harta, nyawa, semuanya diambil tanpa rasa penyesalan, tanpa rasa berdosa. Itu setan. Sakit hati, penderitaan, kekecewaan sampai maut pun, nyawa melayang, itu tanggung jawabmu kata setan. Rasain lu, kata setan. Rasain lu. Makanya kita harus melekat erat dengan Tuhan saudara. Melekat seerat-eratnya. Kalau kita melekat erat dengan Tuhan, kutub maut dari setan, kepahitan, penzoliman dari setan, dia akan terima balik. Setan kan pakai manusia. Tuhan juga pakai manusia. Baku sikat saudara. Jangan takut. Ngapain saudara takut dengan setan? Sikat, mati ke mati. Hajar baku hajar. Jangan saudara takut dengan setan. Haleluya. Setan itu mau kita terkapar, mati, terintimidasi, terzolimi terus. Kita berdaya. Diambillah harta kita, diambil nyawa kita. Semena-mena saja dia, suka-sukanya dia. Tanpa rasa bersalah loh. Terus apa? Putar balik cerita lagi. Oh haleluya. Makanya jangan takut dengan setan. Langsung speak up balik. Baku sikat kau baku sikat. Kalau diam terus, kita yang sakit toh. Sakitnya tidak kelihatan. Tuh belati so macam-macam masuk di dada, masuk di hati, masuk di relung jantung, tidak kelihatan. Lukanya tidak berdarah saudara, tapi bekasnya bikin mewek saudara.
Makanya jangan diam. Jadi manusia apa guna Tuhan ciptakan mulut? Ya, tapi itulah dari kebodohan kitalah sendiri kita belajar bagaimana menjadi manusia yang baik. Manusia yang bisa membela dirinya sendiri. Gak usah bela orang. Jangan dulu bela orang. Bela dulu dirimu sendiri. Mampu tidak? Kena gempuran setan. Setan ini gempur dari berbagai arah. Dia pakai pasangan hidup, anak-anak, teman, keluarga, semuanya. Saya sudah rasakan semuanya itu, saudara. Sampai saya menyadari di titik terendah saya, baju di badan, saudara. Mereka usir-usir saya. Datang di rumah satu usir, datang di rumah satu usir. Haleluya. Seperti itu. Kenapa? So habis itu uang dan harta sudah habis dikuras. Mau apa orangnya dia mereka butuhkan? Tidak ada dibutuhkan orangnya, yang dibutuhkan kan uangnya, hartanya. Saya menyadari di situ dan terbuka mata saya. Tuhan bilang lawan. Kau harus berani. Kau anak Tuhan. Harus bisa mengatakan kebenaran di atas kebenaran. Ya setan mbak diam. Saya bongkar semua aib. Saya bongkar semua kartu. Tidak mbak diam. Mbak diam saudara. Jangan bikin cerita, statement, kebohongan, dusta semua yang dibicarakan dusta. Mereka tidak cross check. Saya ini so muntah-muntah darah dihantam setan. saya ini haleluya. Itu semua berkat Tuhan saudaraku ya. Berkat Tuhan saudara. Berkat Tuhan saudaraku ya. Tuhan itu tahu semua Bapak Ibu ya. Karena semua permasalahan saya curhat ke dia Bapak Ibu ya. Malaikat Alfa dan Omega, kode name. Makanya setan tidak senang. Makanya saya bilang tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat waktu so habis. Tidak mau bertobat, neraka tempatmu, api neraka saudara. Biar tiap hari kau pegang kitab suci. Mulutnya papan dusta, karakternya papan dusta, semuanya papan dusta. Yang disuka hanya mamun. Haleluya. Apa saudara? Manusia seperti itu tidak mau bertobat, neraka tempatnya. Terus saudara, banyak yang berkedok ahli ibadah. Ini yang saya katakan ahli ibadah. Ya, tiap hari ada di rumah ibadah. Tiap hari pelayanan, mau itu dia pemimpin pujian kah, mau itu dia bawa firman kah, jangan tertipu, ya, jangan tertipu dengan keahlian Anda dalam ahli ibadah, saudara, sehingga membuat Anda itu menjadi angkuh rohani, sombong rohani. Anda katakan saya ahli ibadah, so-soan ini saya suka beribadah, saya suka melayani Tuhan. Pokoknya kalau hari Minggu itu hari apa saya sebagai ibadah, sudah saya duluan di situ. Itu hanya untuk menutupi dosanya. Kebanyakan saya dapati orang-orang seperti itu, munafik saudara. Habis beribadah selingkuh. Belum juga keluar dari gedung ibadah, so selingkuh. Coba ke WA, so ketemuan di mana? Itu biasa itu ibu-ibu ya Bapak Ibu. Makanya dorang pakai baju-baju yang tertutup. So penuh cupang di sini saudara. Penuh cupang saudara. Bukan dari pasangan hidupnya, dari selingkuhan. Begitu juga dengan bapak-bapak, setiap pulang ke sana kemari bilang sibuk pelayanan, sibuk atau tahu sibuk piaraan Bapak Ibu, perempuan lain. Nah ini terkecoh. Bagaimana ahli ibadahmu engkau katakan engkau beribadah kepada Tuhan sementara karaktermu jauh daripada Tuhan. Nah, mendingan kita biasa-biasa saja. Orang lihat kita biasa-biasa saja, bukan ahli ibadah. Bukan juga ahli kitab yang suka hafal firman Tuhan. Cuma hafal saja teori itu kitab-kitab suci. Tahu-tahu di hati kosong, hampa. Nah, itu susah juga Bapak Ibu. Banyak sih jenis-jenis manusia begini nih, manusia-manusia munafik, yang super munafik banyak. Yang saya jumpai, yang saya dapati langsung di dunia nyata. Makanya saya bisa memberikan saudara statement-statement yang betul-betul real dan nyata. Saudara bisa bayangkan di dalam
gedung, dia bisa berbicara, berkata-kata, hidup kudus, penuh cinta, penuh kasih. Keluar dari gedung, habislah. Apa yang dia bisa mangsa-mangsa. Itu banyak kejadiannya saudara, dan itu sudah biasa. Kata mereka itu sudah biasa, tidak usah dipermasalahkan. Karena si satu, si A, si B, si C, si D, sampai Z melakukan itu juga. Cuma kan tidak ketahuan. Di sini, di sinilah aku jaga kartu saudara. Kartu harus dijaga, kartu as, jangan sampai pecah balanga. Kartu as harus dijaga, jangan sampai pecah balanga. Banyak kok istri-istrinya, hamba-hamba Tuhan sudah tahu suaminya selingkuh. Cuma kan mereka kan tidak punya uang. Mereka kan tidak punya skill untuk pelayanan, untuk mendapatkan uang, tidak punya saudara. Makanya diam, tenang, ya, menerima apa adanya suaminya. Karena suaminya kasih uang. Nah, kalau saya beda, saudara. Kalau saya beda. Saya yang menafkahi. Kalau dorang kan suaminya yang menafkahi, jadi kan tutup mulut. Tutup mulut, tidak bisa bicara apa-apa, saudara. Mau tuh suaminya selingkuh dengan mahasiswa, tutup mulut, saudara. Mau makan apa keluarga? Mau makan apa anak-anak? Kalau saya buka suara, kata mereka. Ada lain tarik kopor, terpaksa balik ulang, pikir lagi mau makan apa ya? Besok skill saya ini apa ya? Haleluya. Coba saudara itu tanamkan ya disiplin dalam hidupmu. Puasa doa. Coba saya berpuluh-puluh tahun puasa doa. Tuhan akan mempromosikan kita dengan caranya yang tak pernah saudara pikirkan. Jadi saudara, saya tidak hitung-hitungan. Saya tidak jadi permasalahkan. Mau itu saya diberkati Tuhan atau siapa saja yang diberkati Tuhan, saya tidak permasalahkan. Tapi saya cuma katakan, jangan semena-mena. Jangan semena-mena kepada pasangan hidupmu yang sudah jadi tulang punggung, tulang ekor, tulang sayap, tulang apa lagi, tulang pinggang. Jangan kau sok-sokan. Gitu, itu aja pesan saya ya. Tidak boleh saudara. Jangan sok-sokan, jangan bikin-bikin suka. Saya ini bukan mau bilang apa ya, orang tua saya itu sangat memanjakan saya. Apa yang saya minta, apa yang saya orang tua saya itu langsung mengabulkannya. Misalkan kalau kuliah saya minta 5 juta, saya minta 10 juta, saya minta 15 juta. Itu habis telepon, tutup telepon, udah cek 1 jam kemudian mamiku bilang, tunggu ya, nah mami mau ke ATM dulu. Langsung tuh dikirim. Kau sudah dapat, saya sudah dewasa, saya sudah jangan semena-mena. Ya, sudah jadi semua tulang saya, sudah jadi dari tulang ekor, tulang kaki, tulang punggung, tulang sayap. Jangan bikin suka-suka. Kau dapat, saya sudah jadi loh, S1 loh. S1 sampai STMR coba. Jangan bikin suka-suka ya. Nah, gitu. Harus dong, kita bisa membela diri kita. Kita bisa membela harga diri kita, hati kita supaya tidak disakiti terus oleh pasangan hidup kita, saudara. Saya mengajar kepada saudara, harus bisa speak up balik. Karena kalau mereka ini didiamkan semakin jadi nih laki-laki ya. Tidak semua laki-laki papan dusta pambahu gel. Tidak semua toh. Atau yang ada masuk pacecet ini. So pernah alami. Diselingkuhi pacarnya. Dia so insaf kok kita mempelai cuma dulu. Dulu kan mumpung masih ganteng, masih laku, masih laris manis. Jadi 5 selingkuhan di belakang. Saudara, seandainya pun ya for laki-laki, kalau saudara selingkuh, ndak mau bertobat saudara, jangan siksa pasangan hidupmu. Jangan siksa istrimu minimal. Jangan hina-hina dia. Karena kau so puas-puas di luar. So ada yang servis. Minimal lah. Tidak usah hina. Mau menyangkut uang sudah habiskan sama selingkuhan. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Tapi jangan hina-hina. Jangan maki-maki. Ya seperti itu. Ini main dua. So main hina-hina lagi. Sekarang aduh. Saya tidak bodoh saudara. Dulu masih bodoh-bodoh. Saya belajar dari kebodohan saya tuh. Terbukalah mata saya.
Terbuka mata saya seketika, bodoh banget saya, cuma nangis-nangis, cuma berdoa, aduh kasihan. Terus orang bilang, cengeng betul ibu. Dorang belum tahu kalau itu UFO berjalan di rumah, kalau so tidak tahan, UFO yang terbang. Piring, gelas, itu terbang tiba-tiba loh saudara. Kalau so tidak tahan toh, tidak tahan tuh kesabaran, so kumpul-kumpul, akhirnya meledak. Meledak saudara. Jadi seperti itu. Jadi kita harus belajar dari kebodohan kita masing-masing. Kan setiap manusia itu punya kebodohan. Ada di saat kebodohan Anda yang Anda lakukan, Anda tidak sadar maupun tidak sadar Anda lakukan. Nah, itu harus belajar saudara dari situ. Ya seperti itu, saya harus belajar dong. Seperti saya ya, saya kasih contoh seperti saya tidak usah kasih contoh kehidupan orang lain. Kan ini kesaksian hidup saya, cerita tentang saya dan tentang dirimu. Nah, ketika orang itu menyakiti terlalu dalam, harta semua sudah habis, kita baru terbuka mata dong. Tinggal baju di badan, kenapa seperti ini ya? Apa maksudnya dia usir-usir saya? Rupanya untuk jual harta kekayaan, saudara. Jadi seperti itu, ketika harta sudah habis, diusir lagi. Tak berhenti-berhenti. Nah, jadi kalau sudah tidak ada masalah, pancing masalah. Saya yang keluar atau kamu yang keluar? Loh. Nah, seperti itu. Saya bilang, aneh juga ini setan. Jadi, cukup diam, damai saja. Berdamailah. Bicara yang ya damai saja ya. Tidak usah lagi macam-macam. Ini so tua, ingat umur so tua. Ingat lubang kubur, ingat mati. Matimu kah besok sekarang, ingat matimu. Tidak usah lagi bawa tengkar-tengkar anak-anak so besar. Ya kan? Ngapain coba? Kita belum menikah bisa mendengar saja. Itu kalau menikah dengan saudara Matius kan dari TNI, keras itu Bapak Ibu ya. Berani istri macam-macam, pak. 5 Pancasila. Hafal itu Pancasila. Langsung takut istrinya. Keras Bapak Ibu ya. Kalau dari itu. Biasa kadang juga ada yang lembut, tidak sama juga orang ya. Tapi rata-rata seperti itu karena kan didikannya keras. Didikannya keras kan. Macam-macam istri suruh pikul kayu dari bawah. Pikul kok kayu. Anggap itu kayu salib. Aduh, haleluya. Ingat itu lubang kubur so dekat. Ngapain coba? Pancing-pancing masalah, cari masalah. Mati di depan, kita tidak tahu 5 menit, 10 menit. Ya kalau saya sebanyak kali mati sih, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Nah kalau orang lain kan saya tidak tahu, mati langsung dikubur, baca doa atau bagaimana, hidup lagi, kita kan tidak tahu. Masing-masing orang itu kan imannya yang dia pertanggungjawabkan. Kalau sudah di alam kubur, dia kan harus bertanggung jawab itu. Malaikat Tuhan bertanya, setan juga ada di sana. Kalau dia pengikut setan, anak buah agen setan ya, setan yang ambil DP roh, DP jiwa dibawa ke neraka disiksa. Siapa yang bersiksa? Malaikat Tuhan iya kan? Jadi belajarlah dari kebodohan. Kita punya kebodohan masing-masing karena kita manusia ini manusia yang terbatas. Kita punya kebodohan kita sendiri. Kita tidak lepas dari masa lalu kita. Masa lalu kita itu menjadikan pelajaran yang sungguh berharga bagi hidup kita. Kekonyolan apa, kebodohan apa yang telah kita lakukan di masa lalu kita, itu memberikan pelajaran untuk masa depan. Supaya kita tahu, kita tidak bisa mengulanginya lagi, kita mengerti, kita paham. Kalau kita tidak pernah salah, kita tidak akan pernah tahu belajar dari kesalahan kita. Haleluya. Yerusalem baru. Mati bawa utang lagi. Syukur-syukur lah. Kalau utangmu banyak kok so mati. Ya lumayan kan so menikmati utang. Di bumi hidup enak-enak, makan enak-enak terus mati. Orang bercerita di kuburan. Kasihan dia ini
Barusan tadi dia ada pesan babi panggang 1 ekor. Aduh, duh. Dia ada minum itu sempian anggur itu yang DP waktu 50 tahun itu anggur dia ada minum. Berapa itu anggur pe harga? 100 juta say. Aduh. Terus babi panggang 1 ekor berapa yang dia pesan? 10 juta. Terus itu sayur-sayur yang dia pesan di catering berapa? 15 juta. Kok dia ada sementara makan-makan. So mati kasihan. DP utang di bank ada 1 M. Langsung putih sayang. Lunas. Siapa yang enak? Jangan saudara so menderita di dunia, orang bercerita pas mati. Kasihan. Tahunya ndak? Dia ada mati tadi. Aduh kasihan. Menyedihkan sekali. So makan nasi hamis. Nyana lagi pakai ikan. Garam kasih yang DP lauk. Aduh menderita kan dia hidup. Iyo kasihan. Menderita sekali DP hidup. Mendingan saudara dicerita ada enak-enak itu dia makan. Terus tuh 3 hari lalu dia ada pesan lagi pas dia mati ini kan dia ada lagi makan babi panggang toh. 3 hari lalu. Ini yang mati ini ya, so dalam peti. 3 hari lalu dia ada makan tuh kambing guling. Aduh, DP bumbu ke Arab-Arabian. Ya babi guling itu kambing guling itu DP bumbu ke Arab-Arabian katanya. Pakai bumbu Arab-Arabian baru DP nasi. Dipesan khusus dari sana, dari Arab sana DP nasi. Panjang-panjang DP nasi kata. Terus aduh, berarti dia mati sanang Kang. Biar jo dia mati dengan tenang, so sanang ko DP hidup. Sanang DP hidup sayang. Orang baca sampai orang yang baca cerita tuh ibu-ibu sebagai bagian dan pemudu semonyong-monyong. Iri tau dia DP kehidupan toh. Tapi ngoni taunya ada dia itu stop banyak pikiran atau kolesterol naik atau tensi naik. Tiba-tiba habis makan, habis ada minum sirup dengan makan es buah, so mati dia, so pergi ina ilahi rojiun. Kasihan. Sampai yang hidup so sampai stroke dan pemudu cerita. Anjing kasihan. Gara-gara iri hati toh, sakit hati. Biar dia kote banyak utang. Biar dia ada makan enak-enak. Ngoni tahu tuh uang dia pinjam dari bank dia cuma dapat pakai jalan-jalan ke luar negeri ke Eropa sana. Lihat dia DP Facebook, DP sosmed, TikTok, DP Instagram semuanya. Ada bakuliling-kuliling dunia dia. Semua mancanegara dia so pergi akang. Nongoni. Aduh, kalau orang kasihan cuma di dapur, sampai di sumur, pergi WC, masuk tanpa tidur. Ngoni pilih yang mana? Ngoni pilih yang mana? Aduh, jujur Pak jujur ngoni kalau jadi manusia pilih yang mana? Pas mati langsung orang dari bank bacakan hutang diputihkan. Lah orang yang so mati orang yang mau utang so mati. Orang yang itu yang ada pergi malayat pada rumah duka sampai iri loh sama dia. Udah, pesanan sekali ngana ini. Cok kita sampai di bank belum tentu bank kasih pinjam. Bapak Ibu mau mati dalam keadaan apa? Ya melarat kah? Kasihan tinggal cuma makan nasi dengan garam, dengan air. Iya toh? Terus yang kasihan nanti yang mati meninggalkan 5 orang istri. Iya tinggal di situ saja DP perselingkuhan tak bongkar kalau dia mati. Lihat jo itu yang menangis-menangis di kubur, cek siapa semua. Saudaranya kah, istrinya atau selingkuhnya? Iya kan? Manusia itu kan banyak bunawasnya ya. Banyak bunawasnya. Saya itu bukan bercerita apa, semua manusia itu rata banyak bunawasnya. Cuma 2 saja manusia ini. Manusia yang takut Tuhan dengan manusia yang tidak takut Tuhan. Kalau manusia yang tidak takut Tuhan ini papan dustanya minta ampun. Abu nawasnya minta ampun. Etingnya minta ampun. Karena untuk menutupi dosanya toh. Yang sampai orang lain itu tahu.
Orang itu harus tahu loh, kalau agen-agen setan itu, orang itu harus tahu loh, kalau orang itu datang itu sebagai penolong, penyelamat, baik hati. Lihat kan, setan itu kan, gitu. Setan itu tidak mau loh dicap dia itu jahat. Setan itu tidak mau loh dicap kalau saya ini manusia jahat, tidak mau mereka. Mereka maunya dikatakan sebagai penolong, sebagai penyelamat. Mereka itu tampilan luarnya harus seperti itu. Kadang kan mereka menyamar. Serigala berbulu domba. Kalian cek-cek saja di sekitarmu, di kumpulan pergaulanmu, pasti ada itu serigala berbulu domba. Di gedung-gedung ibadah, pasti ada mereka itu. Seperti itu. Yang penting mereka untung. Mereka bisa dapat uangmu, mereka bisa dapat hartamu. Sekaligus engkau bisa dikontrol sama mereka, bisa diperintah-perintah. Engkau juga bisa diperalat sama mereka. Itu setan, saudara. Kalau malaikat Tuhan, ya manusia-manusia cahaya malaikat Tuhan, saudara, tidak seperti itu. Kita datang untuk membantu, menolong orang, hati lurus. Hati lurus. Kita makan dari jerih payah kita. Kita makan apa berkat Tuhan ada yang daripada kita. Adapun banyak tipu-tipu, ya sudah. Haleluya. Jadi manusia cahaya itu adalah manusia-manusia yang diberkati Tuhan. Manusia-manusia yang dirahmati oleh Tuhan. Manusia-manusia yang dicintai, yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, cinta dari Tuhan, sehingga apa? Kuasa Tuhan itu kan, Tuhan ini kan roh. Roh alam semesta ini adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Makanya kalau roh Anda jahat, roh Anda tidak bersinergi dengan alam semesta ini, baik itu matahari, angin, bulan, bintang, itu kan menjadi saksi di malam yang gelap, di siang hari. Nah, kalian pikir semuanya tidak tahu, tidak merasakan, tidak mendengar, tidak melihat. Semuanya kan punya roh di sekeliling kita, dinding apa semuanya kan, walaupun dia kita lihat benda mati, tapi kan di dalam ruangan ini ada roh. Nah, seperti itu. Jadi jikalau kita tidak bersinergi dengan roh yang mencintai, roh yang mengasihi, roh yang berwelas asih, pengampunan belas kasihan, Anda akan tersingkir dengan sendirinya. Siapa yang menyingkirkan Anda? Alam semesta, karma. Hukum karma tabur tuai itu berlaku. Apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai, saudara. Ya. Terus Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Saudara tidak menjadi orang baik, saudara menjadi orang jahat, alamlah yang akan menghukum saudara. Dengar ini saudara. Alam yang akan menghukum saudara, ya. Haleluya. Saya lebih banyak introspeksi diri, saya lebih banyak melihat ke dalam daripada saya melihat keluar, saudara. Saya lebih banyak punya hati yang sabar. Kadang saya Bapak Ibu lost control, ya, lost control, saudara. Kadang setan itu memakai orang-orang di dekat saya ini untuk memancing-mancing emosi saya. Ya, kadang saya lost control, ya Bapak Ibu. Saya kalau sudah lost control itu saya cuma bilang keluar dari kamar, keluar dari kamarku ini, tolong keluar. Seperti itu, mau itu anak saya, mau itu siapa saja yang mau mancing-mancing emosi saya. Saya diam-diam, datang satu memancing-mancing emosi, entahkah disuruh, entahkah keinginan sendiri, pancing-pancing, ya, nyindir, ya, seperti itu. Saya cuma bilang begitu, tolong keluar, ya, pusing kepala saya. Kenapa? Jangan sampai hati saya sakit, ya.
Saya harus jaga dong emosi saya. Saya harus jaga hati saya, jangan sampai saya marah. Jangan sampai saya marah Bapak Ibu ya. Seperti itu, ngapain saya marah? Itu kan rugi besar. Mengurangi kecantikan saya. Ngapain saya harus marah-marah? Itu kan bisa mengurangi kecantikan hati saya. Jadi saya bilang tolong keluar. Tolong keluar dari kamar saya. Kalau datang hanya basindir-sindir, pancing-pancing emosi, tolong keluar. Ya. Mau itu anak-anak saya, mau itu siapa saja. Seperti itu saya. Ngapain? Itu kan bisa mengurangi kecantikan saya. Saya ini kan orangnya introvert, pendiam. Saya orangnya introvert, saudara, pendiam, penyendiri. Nah, di saat kesendirian itu saya berbicara dengan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa. Saya suka menyembah Tuhan. Seperti itu saya. Saya cuma masak. Pokoknya ada terus makanan di atas meja. Supaya anak-anak tidak kelaparan. Itu saya. Habis masak, saya pelayanan. Seperti itu pekerjaan saya. Dan saya merenungkan kehidupan saya, kebodohan saya, ketololan saya, kenaifan saya selama hidup jadi manusia di muka bumi ini. Saya introspeksi diri betapa bodohnya saya. Diam-diam dan menangis. Haleluya. Kalau orang zolimi saya, orang ambil harta saya, orang siksa saya, orang siksa tubuh saya, bahkan orang bunuh tubuh saya cuma diam, saya menangis, saya berdoa. Itu kan harus di-speak balik. Saya tidak bisa seperti itu, bodoh. Saya katakan kepada diri saya, kau diri terlalu bodoh dan terlalu blow on. Tidak boleh seperti itu, diriku, wahai diriku. Kau harus speak up balik. Tidak selamanya engkau mengikuti firman Tuhan itu kekonyolan dan kebodohanmu yang kau nampakkan setiap saat. Sekali-sekali harus speak up balik supaya mereka tahu kan bagaimana kejantanan saya. Aduh, harus di speak up supaya mereka lihat bagaimana juga saya. Kalau cuma diam-diam terus, ya mereka lihat hanyalah kebetinaan saya. Coba kalau saya speak up balik, ya mereka lihat adalah kejantanan saya, saudara. Bagaimana saya mengaum, bagaimana saya speak up balik, mereka tidak berani. Seperti itu manusia, jangan terlalu bodoh, saudara. Banyak kasus seperti saya yang saya jumpai. Mereka mengeluh, habis uang mereka dikuras, si A, si B. Saya bilang, aduh, bukan cuma ibu, saya ini tinggal baju di badan saja. Makanya mereka usir-usir sudah. Tidak dibutuhkan orangnya toh. Yang dibutuhkan hartanya. Tapi karma itu jalan loh, saudara. Saya tidak pernah kekurangan makan. Saya tidak pernah kekurangan minum. Coba Bapak Ibu lihat kan. Walaupun saya bedak-bedak ini pakai bedak-bedak ya yang lumayan murah, saudara. Tapi saudara, saya masih bisa dandan, saya masih bisa bergaya, saya bisa pakai sminken, lipstick. Itu kan berkat Tuhan. Karena apa? Saya di zaman anugerah belas kasihan Tuhan, saya menabur. Saya menabur dengan harta saya, dengan doa saya, dengan air mata saya, dan dengan ilmu pengetahuan saya tentang supranatural spiritual. Dan saya membantu semua umat manusia tanpa pandang agama, suku, ras, dan bangsa. Haleluya. Ya kan? Makanya di zaman 1000 tahun damai, Allah Bapa surgawi, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu mengaruniakan kepada saya kuasa baik di bumi dan di surga. Itu bonus, saudara. Bonus. Ya, bonus. Haleluya. Hati kita, wajah kita, coba saudara lihat. Ini ada lampu loh. Bercahaya cahaya enggak? Bercahaya cahaya, saudara. Orang yang dirahmati Tuhan, tubuhnya bercahaya cahaya, berkilau-kilauan. Nanti besok-besok saudara ikuti terus ya live saya.
Saya akan menampakkan wajah saya, wujud saya yang asli. Itu adalah kala seperti cahaya matahari. Seperti yang saya proklamirkan di channel Amerika itu. Kan? Tidak sampai 2 jam, 1 jam mereka langsung hapus video saya. Karena apa? Jikalau dunia menonton video saya itu, berjuta-juta umatlah manusia akan bertobat, saudara. Karena muka saya kalah sinar matahari, saudara. Kalah. Itu wujud asli saya adalah cahaya. Cahaya itu sendiri. Roh Alfa dan Omega. Yang sumber cahaya itu sendiri. Jadi jikalau Bapak Ibu punya roh Alfa dan Omega, punya roh Tuhan Yesus Kristus, roh yang luar biasa itu, pastilah muka Bapak Ibu akan bercahaya. Kalah sinar matahari. Saya akan menunjukkan lagi sekali lagi ya. Jadi saudara pada saat itu jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan kamera Anda untuk merekam. Karena apa? Perhitungan jam akan dihapus, saudara. Karena kalau tadi yang 1 bulan saja di dunia, miliar orang langsung bertobat ikut Tuhan Yesus. Tidak lagi banyak bicara orang, langsung ikut Tuhan Yesus. Bayangkan muka saya kalah sinar matahari, saudara. Haleluya. Kalah sinar matahari, saudara. Saya akan menunjukkan sekali lagi ya, saudara. Wujud asli saya, roh saya. Tuhan ada di dalam saya. Dan kadang paling banyak saya dipakai oleh Tuhan. Bukan saya lagi yang berkata-kata di dalam diriku ini, tetapi Dialah yang berkata-kata, yang hanya meminjam tubuh wadah saya ini, saudara. Haleluya. Sekali lagi ya, saya akan sampai 3 kali saya menyatakan diri saya dalam wujud cahaya. Saudara rekam, saudara simpan. Pasti setiap saudara upload itu pasti akan dihapus atau gimana. Karena dunia tidak mau. Dunia ingin sembunyikan juga saya, roh-roh dunia ini. Dunia tidak mau, saudara. Saudara Rukia, kau tidak tahu ya. Karena kau belum mati, saudaraku ya. Coba kalau kau mati dulu. Rohnya, roh Tuhan itu berdiam di dalam diri anak-anaknya yang memiliki hati yang suci, yang bersih. Karena kau belum pernah mati, belum pernah masuk neraka juga, belum lihat jalan ke surga, sembarang saja ngomong. Kau ngomong seperti unta keledai saja di sini. Kelihatan bodohmu. Ini roh, jiwa dan tubuh itu main. Jadi jangan Anda saudara ya kelihatan bodohmu di sini ya. Keledai-keledai jangan. Udah pernah mati berapa puluh kali saya mati. Hidup lagi. Saudara berapa kali mati? Belum pernah toh? Siapa tahu 1 kali mati langsung mati masuk dalam tanah, saudara. Saya sudah mati beberapa puluh kali. Makanya tubuh saya bercahaya. Lah saudara pernah mati tidak, saudara? Saudara Lukman. Namanya saudara Rukia Lukman Nur Hakim. Hai. Baru ini nama saja. Ini nama sebagian takut. So nama-nama akhirat ini. Saudara pernah mati berapa kali? Saudara. Jangan cuma pintar berteori. Mari main di praktek, saudara. Ya sudahlah kalau saudara anggap itu suatu semoga kelihatan ternyata kebohongan saudara terlihat ya. Orang mau bawa saudara ke jalan yang lurus, saudara dia lebar bohong. Haleluya. Kalau kita itu pengikut Tuhan Yesus itu mati bangun lagi kita. Kalau pengikut-pengikut yang lain kita tidak tahu. Mati itu apa? Bangun lagi, hidup lagi atau mati terus di dalam tanah? Belum lagi dapat siksa kubur. Anda baik di bumi kah? Jahat di bumi? Siksa Anda jahat dapat siksa kubur lagi, api terus, Bapak Taria minta tolong. Kalau Anda baik itu dihitung semua. Tanya no sendiri saudara Lostre. Dia tanya.
Terus mempelajari buat cerita toh. Tanya sendiri, mati dulu kau baru bertanya sama Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus, Tuhan makan babi kah? Itu babi itu kan enak di bumi. Mau bertanya, soalnya di dalam cerita firman Tuhan, Tuhan Yesus itu suka bakar ikan di pinggir laut, ikan yang masih fresh. Dia sering bakar ikan tuh, ikan rica-rica ya, di pinggir laut. Saudara mati dulu no, pitanya no sama roh Tuhan. Kalaupun ketemu di sana. Itu kan wawancara langsung, jangan lupa saudara kalau mati, saudara ya, mau wawancara jangan lupa bawa kamera, perekam suara. Di alam sono no, sana no. Tanya langsung. Baru saudara bilang, tolong kembalikan roh saya ke wadah saya, supaya saya mau menyaksikan kepada dunia. Oh ternyata begini toh. Tuh, minta saja bawa kamera di sana dengan perekam suara. Supaya infonya terupdate saudara ya, terupdate ya saudara, seperti itu. Biar saja masuk ini malam. Bakomen dorang oma ya, bapak ibu bakomen dorang ini malam. Aduh semua bakomen. Terakhir besok OTW banjir lagi, sampai di atap tinggal bapak teriak, oh tolong. Baru putar itu lagu Ebit GAD. Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah laku kita yang berdosa ini. Haleluya, praise the Lord. Susah ya ngejelasin ke ongel-ongel ini susah. Susah menjelaskan ke ongel-ongel dengan bika Ambon ini susah. Lebih baik kalian makan bika Ambon saja. Minum kopi, bikin bika Ambon, terus ngopi-ngopi, makan kue enak-enak. Susah ya jelaskan kepada ongel-ongel ini. Tahu itu ongel-ongel? Itu kue ongel-ongel dan yang dari sagu, pakai gula merah. Tapi gula merahnya harus yang spesial. Kalau gula merahnya enak, pasti ongel-ongelnya enak. Terus dimasak, terus dibuat bulat-bulat, pakai kelapa muda, kelapa setengah mateng. Yang diparut toh, enak sekali itu ongel-ongel. Dia tergantung di gula merahnya. Kalau gula merahnya enak, pasti enak hasilnya. Kalau gula merahnya tidak enak, pasti tidak enak hasilnya. Itu saja. Susah mempelai mau jelaskan. Dunia roh berbeda dengan dunia dimensi tubuh. Ya. Menjelaskan di alam roh itu bagaimana Anda mau memilih jalan yang lurus atau jalan yang bengkok-bengkok. Anda suka jalan yang lurus kah atau jalan yang bengkok-bengkok? Saudara King Davin, patung emang bisa nyelamatin kita. Patung itu berhala, saudara. Tuhan itu sangat benci kepada patung. Jangan menyembah patung. Itu berhala, saudara, kekejian di mata Tuhan, saudara. Jangan menyembah patung ya. Tidak boleh, saudara. Nah, di alam roh itu lawan kita adalah setan iblis. Roh, Bapak Ibu, bukan darah dan daging. Darah dan daging ya kita speak balik itu kita maksudnya begini caranya ya Bapak Ibu, harus tegas kepada diri Anda sendiri dan kepada orang yang semena-mena memperlakukan diri Anda semena-mena hidup di dunia ini. Kan tidak selamanya itu. Kita ini kan punya batas kesabaran sebagai manusia. Kalau sudah keterlaluan ya kita harus tegas dong. Kita harus tegas kepada orang itu. Putus hubungan, selesai, bertobat atau bagaimana? Nah, beda Bapak Ibu.
Kalau sudah punya anak, kita hanya mengingat saja anak-anak kita. Seperti itu. Kalau dengan teman, ya putus pertemanan. Lebih baik jauh, kita menjauh. Kita tidak usah berteman dalam skala tukang pencemooh, tukang penghina, yang suka cuma memanfaatin orang lain, yang suka cuma pelorotin uang orang lain, memanfaatin toh. Terus habislah kita dicerita-cerita, habislah kita dihina-hina. Jauhilah mereka, ngapain coba? Ngapain? Itu untuk kita menjaga hati kita, privasi kita, supaya hati kita tidak terluka, telinga kita tidak sakit dengan tuduhan-tuduhan mereka, penghakiman mereka, ya kan? Siapa lagi yang bisa menolong diri kita selain diri kita? Kalau kita sudah tidak punya orang tua, ya, kayak mempelai kan tidak punya orang tua lagi. Ayah ibu sudah tidak ada. Ya, kita tidak bisa lagi meminta tolong sama keluarga, saudara atau apa, gimana. Ya mereka punya keluarga sendiri, mereka punya urusan sendiri. Jadi siapa yang bisa menolong kita? Ya diri kita sendiri. Belalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita dibuat bodoh-bodoh. Jangan sampai kita dibuat suka-suka sama orang lain. Kita bisa membela diri kita. Itu hak mutlak diri kita yang Tuhan telah ciptakan. Ada hak untuk membela diri. Ya kan? Jangan bodoh-bodoh saudara. Saya belajar dari kebodohan saya. Tapi kan pada saat saya sadar kan, saya bercahaya saudara. Saking tersoliminya saya di dunia ini, saking bodohnya saudara hidup jadi manusia. Ya saudara lihat kan, Tuhan bela saya. Haleluya. Memang ikut Tuhan itu kelihatan bodoh, kelihatan konyol, kelihatan bodoh Bapak Ibu. Bayangkan orang yang menyakiti kita, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, mau itu pasangan hidup kita, teman kita, saudara, kita hanya bilang iya. Ya firman Tuhan bilang, ampuni dia. Kalau orang itu datang minta maaf, Abu Nawas pura-pura pepandusta, habis menyakiti, maki-maki segala rupa, minta maaf lagi. Ampuni dia. Apa itu kelihatan blow on saudara? Bodoh secara dunia. Lah orang itu tahu. Pasti setiap kali saya berbuat jahat, saya berbuat zolim, pasti saya dimaafkan. Karena saya melakukan firman Tuhan saudara. Saya melakukan ini. Apa saya kelihatan pintar? Blow on. Saya kelihatan blow on saudara. Kelihatan sangat bodoh. Jadi bahan permainan oleh dunia. Jadi bahan bulan-bulanan. Mereka hanya suka memanfaatin saya, saudara. Ya, harus punya pengampunan. Kata firman Tuhan harus dimaafkan. Harus. Mau itu sakit saya. Sudah saya yang derzolimi, orang dia minta maaf. Ayo minta maaf lagi. Karena mereka keroyokan toh. Roro ini kan keroyokan. Roro Isabel, Roro penipu, Roro pepandusta, Roro Abu Nawas. Munafik itu kan keroyokan. Coba 1 lawan 1. Mau dilihat ke dosa-dosa tak ongkar semua. Mereka kan sering keroyokan. Coba kalau mereka 10-15 orang, saya hanya seorang diri. Ya, tentunya saya jadi bulan-bulanan tuh. Tentunya saya hanya jadi bahan tertawaan bagi mereka. Seperti itu saudara. Jadi harus kuat saudara menghadapi dunia ini. Kita tidak pandang itu saudara, itu pasangan hidup kita, itu siapa saja, mau itu anak kita, mau itu keluarga kita, saudara kandung kita. Ya kalau cintanya uang, hatinya serakah saudara, tidak pandang saudara, tidak pandang pasangan hidup, tidak pandang, pengalaman saudara, saya ini diusir-usir sana sini saudara. Mau itu teman dekat kak, mau dibilang teman baik, munafik semua saudara. Yang mereka suka cuma uang saudara. Itu saja yang pengalaman kesaksian hidup saya selama jadi manusia, saudaraku ya. Dan betapa bodohnya saya jadi manusia. Dan saya dulu memang tidak banyak bicara. Saya mau bicara juga, saya mau luapkan emosi saya, perasaan saya. Dorang langsung bilang, jangan terlalu banyak bicara bu, jangan. Karena mau tak bongkar kan. Ya seperti itu, mereka cut lah.
Jadi saya luangkan saja di kesaksian YouTube, satu dunia tahu. Mana lebih malu? Satu kota yang tahu atau satu dunia yang tahu? Saya bongkar satu dunia tahu, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Harus bertobat, saudara. Manusia itu kalau tidak punya kerendahan hati, mereka tidak akan bertobat. Terus kalau mereka tidak punya kerendahan hati, mereka akan menolak Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Mereka akan sangat membenci karena roh mereka adalah setan. Roh mereka itu setan, saudara, ular beludak yang tidak bisa diputuskan. Dari tetek nenek moyangnya seular sampai anak cucu buyut ular semua, saudara. Ya, makanya selalu anak-anak saya ini saya selalu katakan, berdoa nak, berdoa nak. Berdoa sama Tuhan Yesus. Kalau tidak ada ibadah, ibadah sendiri, baca firman Tuhan, berdoa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, karena saya lihat kan sudah tidak ada ibadah-ibadah lagi kan mereka. Kenapa? Menolak roh kebenaran. Menolak roh Tuhan itu kalau sudah ada di dunia ini. Lah, jangan paksakan dong. Perjalanan spiritual saya dengan perjalanan spiritualmu. Ya, kalau perjalanan spiritual saya saja banyak yang akui tinggi sekali. Sementara ini ecek-ecek, cuma mainnya di ular-ular dengan setan. Jangan hargai. Semuanya kan saling menghargai. Ya, kita ini semua berbeda ya di dalam pandangan hidup. Saya sampai bilang sama pasangan hidup saya seperti ini. Kau harus bisa hargai orang dong. Saudaramu juga muslim semuanya. Kau kan sayang, kau hargai mereka toh. Muslim toh saudaramu. Kenapa kau tidak bisa hargai? Saya bilang Tuhan Yesus sudah tengah-tengah kita. Kenapa kau benci sekali Tuhan Yesus? Dia lihat percaya cahaya, King of the Kings. Tuhan Yesus itu kenapa? Roh hatinya angku, sangat angku. Berbeda roh Bapak Ibu, berbeda pandangan. Kalau orang-orang dunia Bapak Ibu sudah lama pisah. Sangat sakit Bapak Ibu kalau beda roh, beda pandangan, tidak sepandangan, sepaham. Itu melalui sikap saja sudah kalah trek. Kau cuma tahu buang ludah, saya juga tahu buang ludah. Trek. Dari sikap, dari tidak senang, tidak apa. Mau manis-manis, kelihatan sekali acting. Yang tidak usahlah bohongi diri ya. Kebencianmu itu menyala-nyala di dalam hati. Kelihatan saudara. Beda roh. Tapi bagaimana saya harus bisa menerapkan firman Tuhan ini menjadi pelaku firman Tuhan. Dibilang anakku kamu harus kuat. Segala setan di dunia ini hancur dalam nama Tuhan Yesus. Mau nenek moyangnya setan kek, dukun nomor 1 kek. Mau di kampungnya di mananya dalam nama Yesus. Saya putuskan dalam nama Yesus. Haleluya. Saya hajar dalam nama Yesus. Segala kuasa kutuk, kuasa setan, kuasa maut yang mengikat orang ini dalam nama Yesus. Hancur sehancur-hancurnya dalam nama Yesus. Kenapa terlalu sakit? Menyiksa orang terlalu sakit setannya saudara. Setannya tanpa belas kasihan menyiksa orang. Haleluya. Itu kesaksian saya ini saudara bisa terapkan mungkin apa yang saya alami saudara juga alami dalam kehidupan rumah tangga saudara. Ya, banyak yang mengalami seperti yang saya alami. Beda roh, beda hati. Karena apa? Sombong, angkuh hati. Susah Bapak Ibu. Kalau sombong sudah angkuh hati, baku teman saudara. Susah Bapak Ibu, susah angkuh hati dengan sombong ini berteman. Ya, susah. Setan yang ngamuk loh. Haleluya. Kayak tanya-tanya saudara New Life. Tuhan gak mau cari itu. Lihat itu channel King of the Kings bercahaya cahaya. Berkilau-kilauan wajahnya. Dia sudah menyatakan kemuliaannya. Kamu lagi tidak tahu. Ya. Kita sebenarnya setiap aku pusing dengan kamu manusia-manusia gelap. Manusia-manusia yang hidup dalam kegelapan. Cuma kan kasihan kamu kan. Kasihan kamu tuh manusia-manusia gelap. Manusia-manusia jahat. Manusia-manusia jahat hati. Jahat perbuatan. Jahat kelakuan. Jahat mulut. Suka fitnah, suka hina. Kasihan kamu ada di neraka nanti. Mati masuk neraka semua kamu. Tuhan yang mereka sembah keangkuhannya. Tuhan yang mereka sembah apa? Uang. Kasihan.
blokir saja. No. Kasihan kan orang lagi bersaksi. Blokir aja tuh New Life ya. Kerajaan 1000 tahun damai ini kan dibawa ke kepemimpinan King of the Kings. Roh Tuhan Yesus Kristus yang langsung berkuasa memerintah. Inkarnasinya sudah ada. Rohnya sudah ada di bumi ini. Kalian lagi masih pelongo-pelongo, buta tuli telanjang. Tidak tahu, pura-pura tidak tahu, pelongo-pelongo. Sebenarnya Bapak Ibu, yang jalan ini tinggal murka Tuhan. Kalian tidak bertobat ya salahmu sendiri, no? Pindah alam masuk neraka. Emangnya gue pikirin. Udah dikasih tahu beberapa kali dikasih tahu. Lebih baik kita menyembah Tuhan saja, saudara. Saya mau kasih pintar, saudara, karena banyak yang alami kehidupan seperti saya. Terzolimi, saudara. Ini biar mungkin cosa tese. Saya tese. Ada lampu begini menyala enggak? Saya yang happy-happy saja ya. Saya kasih pintar Bapak Ibu ya. Dengan kesaksian hidup saya ini membuat orang jadi pintar. Jadi banyak ibu-ibu juga yang curhat, yang alami, bahkan 11-12 juga dengan saya. Saya bilang jangan lari, jangan apa ya. Urus saja anak, keluarga, suami, urus saja baik-baik. Karma kan berjalan. Kalau kita so baik, dia tetap jahat kan, tinggal Tuhan yang akan hukum dia, no? Itu aja. Iya kan? Yang penting kita jadi orang baik. Ada enggak cahaya? Ada Bapak Ibu. Biar nih, cahaya hati saya kuning keemasan, saudara. Ini kan cahaya hati. Coba kalian bikin video begini. Ada nggak cahaya hati kalian seperti ini? Ada nggak Bapak Ibu Saudaraku? Cara pengetesan cahaya hati rupanya diterang. Bisa saudara, bukan hanya di gelap. Cahaya hati tidak bisa ditiru oleh teknologi manapun. Tuhan itu melihat hati kita loh saudara. Karena dia berkomunikasi dengan hati kita. Hati kita ini bersih enggak? Tulus lurus begini enggak? Haleluya. Terus kita melayani Tuhan, punya motivasi hati kita lurus tulus enggak kepada Tuhan? Lihat nih saudara. Bisa dilihat loh saudara. Kuning keemasan, haleluya, Omalim. Ya kan kelihatan toh. Luar biasa. Putih, bersih, bercahaya, kuning keemasan loh saudara. Terus
Saya itu sering loh dihakimi sama ular-ular ini, dasar hati busuk, dasar setan, dasar anu. Aneh kan si ular, kebalikannya mereka yang setan, terus mereka sematkan itu ke saya. Saya bilang, saya ini kurang baik apa sama kamu? Semua harta saya sudah kasih sama kamu. Nyawa sudah. Hampir 2 kali perencanaan pembunuhan. Apalagi coba? Baik-baiklah sedikit jadi manusia, ya harus tahu diri.